bagaimana milenial di tempat kerja saat ini, Bu? Oke, mungkin sebelum bicara lebih lanjut tentang milenial di tempat kerja, saya sampaikan sekilas ya tentang generasi milenial itu siapa sih generasi milenial gitu ya. Oke. Nah, generasi milenial kan muncul karena ada perbedaan generasi ya dengan Mm, yang sebelumnya dan setelahnya. Jadi kalau misalnya kita telaah dari adanya perbedaan generasi itu kita melihat dari beberapa literatur ya penelitian yang sudah dilakukan tentang perbedaan generasi. Ya, kenapa disebut generasi ya? Karena dari penelitian pertama yang dilakukan oleh Mannheim ya, yaitu tahun 52 kalau nggak salah. mm, Jadi generasi adalah suatu konstruksi sosial ya yang di dalamnya terdapat sekelompok individu ya berdasarkan tahun kelahiran. Jadi rentang tahun kelahirannya, kemudian kesamaan historis ya pengalaman mm, historisnya. Nah, biasanya rentang kelahirannya tuh sekitar 20 tahun. Nah, kemudian definisi itu dikembangkan lagi oleh peneliti lain gitu ya. Nah, salah mm, satunya dari Cooper Smith. Nah, jadi kalau dari Cooper Smith itu generasi adalah suatu eh, kelompok yang diidentifikasi berdasarkan tahun kelahiran, tahun lahir, usia, ya, kemudian lokasi dan sejarahnya atau kejadian-kejadian yang berpengaruh secara signifikan terhadap fase pertumbuhan mereka. Nah, mm, jadi selain generasi milenial ada beberapa generasi sebelumnya ya. Yang pertama ada generasi veteran atau tradisionalis gitu namanya. Nah, mm. itu kalau kita telaah lagi dari tahun lahir memang nggak ada yang fix Mbak Dita. Maksudnya ini dari tahun berapa sampai berapa ya, tapi saya kurang lebih Iya. ngambil dari salah satu sekelompok tokoh gitu ya, yang katanya tuh generasi veteran itu lahir sekitar tahun 60, 25, 1925 sampai 1946. Ya, Mhm. kemudian ada generasi baby boomer. Nah, itu sekitar Oke. tahun 46 sampai 60. Ya. Nah, kenapa disebut generasi baby boomer? Karena pada saat itu ya, kalau historisnya itu setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, itu Mhm. orang-orang mulai berproduksi secara secara biologis ya. Jadi banyak kelahiran bayi-bayi ya, makanya namanya baby boomer ya. Jadi ada ledakan penduduk gitu. Nah, kemudian ada generasi X. Nah, generasi X sekitar tahun 60 sampai 80-an, 80 ya. Nah, itu Mhm. dilanjutkan lagi adalah generasi Y yang disebut juga dengan generasi milenial ini ya. Nah, ini generasi yang paling banyak mendapat sorotan di generasi milenial ya. Paling banyak dibahas, dijadikan penelitian gitu ya. Nah, generasi milenial ini disebut juga generasi Y ini disebut juga dengan generasi milenial. Nah, baru setelah itu muncul generasi Z dan selanjutnya ada generasi alpha. Dan mungkin nanti ada Mhm. generasi beta gitu ya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari umurnya mungkin Mbak Dita masuk generasi milenial kan? Oh, iya Iya Bu, nggak? dianggap gitu. Iya. Bener Bu, dianggap milenial aja Bu. Nah, kalau Oke. saya generasi senial ya. Jadi generasi X akhir, tapi saya juga nggak Heeh. kudet-kudet banget gitulah soal teknologi. Jadi jiwanya masih jiwa milenial gitu. Nah, itu Bener Bu. tentang generasi milenial. Jadi generasi Oke. milenial ini sekarang jumlahnya sudah setengahnya gitu ya dari populasi Mhm. di dunia gitu ya. Oke. Dan di tempat kerja juga sudah setengahnya lebih. Nah, Mhm. generasi milenial ini apa ya? Di tahun 2018, nah ini pertama kali ada 4 generasi dalam satu lingkungan kerja ya. Jadi dari generasi baby boomer, generasi X, generasi Y sama generasi Z. Ya, Z kan sudah mulai masuk ke dunia kerja juga nih, yang baru-baru pada Mhm. lulus. Itu dimulai tahun 2018. Nah, sekarang ya saat ini sampai nanti tahun 2030-an gitu ya, Indonesia sudah mengalami bonus demografi ya di mana Mhm. komposisi jumlah penduduk yang usia produktif akan lebih banyak dibanding usia non produktif ya. Jadi usia produktif kan 15 sampai 64 tahun. Nah, itu akan lebih banyak komposisinya. Nah, jadi di Mhm. sini generasi milenial juga akan lebih banyak porsinya di dunia kerja. Nah, itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Mhm. pemerintah Indonesia. Oke.
Berarti sejauh ini sudah cukup lumayan banyak ya Bu ya malah generasi milenial Hmm, di tempat kerja ya. Lebih dominan gitu ya Bu iya, ya? iya lebih dominan. Cuman kalau ngomongin leader gitu ya, nah lebih masih banyak juga sih yang generasi baby boomer yang menjadi leader. Hmm. Tapi juga dari hasil penelitiannya eh, menyatakan bahwa generasi baby boomer itu atau all crack ya, all crack itu katanya masih bermasalah dalam memimpin milenial. Gitu ya. Mungkin Hmm. salah satunya mereka terlalu mengukur ke dirinya sendiri ya, jadi tidak beradaptasi terhadap perubahan ya, perubahan generasi. Gitu kan. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Oke, terkait sama tadi karena pimpinannya masih di generasi baby boomer ya Bu ya. Terus yang staffnya sekarang di milenial. Berarti kan ada dua dua ini ya, dua kultur yang Generasi. berbeda gitu ya Bu ya. Gimana Heeh. itu Bu cara eh, mereka atau masing-masing punya pasti punya punya ini ya Bu ya, punya cara tersendiri dari baby boomersnya atau dari milenialnya cara tersendiri untuk menyatu sama organisasi gitu ya Bu ya. Heeh. Oke, kalau Dari dilihat dari dari karakteristik ya, sendiri gimana Bu? kalau dari karakteristik kan kalau generasi old crack itu dia masih kaku ya kesannya gitu kan. Terus ya yang pasti mereka pekerja keras gitu ya. Generasi X juga sama pekerja keras gitu kan. Terus kalau generasi milenial karakteristiknya dia lebih menginginkan fleksibilitas baik dari waktu, tempat kerja gitu ya. Kemudian menginginkan kebebasan, menginginkan challenge. Nah, ini harusnya generasi yang di atasnya yang memimpin milenial ya harusnya bisa mengerti karakteristik itu gitu ya sehingga dalam memanage milenial ya akan lebih paham potensinya seperti apa gitu ya. Harusnya seperti apa sih mengelola atau memimpin milenial gitu katanya bukan how to manage sih sebenarnya harusnya how to lead milenial karena katanya milenial tuh nggak suka didikte ya milenial tuh Iya benar Bu. nggak suka disuruh-suruh gitu pokoknya dia pengen equal gitu ya pengen pengen partnership gitu jadi sistemnya nanti sebagai seorang pemimpin atau leader ya harus bisa berkomunikasi dengan baik ya, dengan efektif ke bawahannya yaitu notabene ya generasi milenial. Kemudian juga Oke. menciptakan suasana yang apa ya? Jadi kalau milenial tuh kan yang penting pertama ada instant feedback, feedback ya. Jadi feedbacknya tuh harus reguler gitu loh, ongoing conversation. Jadi feedbacknya atau reviewnya nggak tahunan dari hasil penilaian kinerja kemudian baru di feedback itu enggak, tapi ongoing. Jadi kalau bisa berkala gitu kita kasih feedback ke milenial, kemudian juga dikasih batasan sebenarnya, tapi kita tidak mendikte. Jadi do and don'ts-nya itu harus kita sampaikan di awal. Jadi mereka tahu gitu apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan gitu ya. Kemudian tadi komunikasinya juga ya kalau bisa kalau generasi X dan generasi baby boomer jangan yang kaku-kaku lah. Jadi jangan bos, jangan menempatkan diri sebagai bos gitu ya. Jadi kalau bisa Oke. unbossing, ya, unbossing itu jadi tidak menempatkan diri sebagai bos tapi sebagai teman ya karena kan komunikasinya milenial kan dia terbuka open gitu kan tempat kerjanya juga lebih suka yang open space gitu ya jadi komunikasinya yang casual gitu yang banyak memberikan tadi feedback kemudian apresiasi. Nah, apresiasi kan penghargaan nggak harus berupa finansial ya. Kita bilang good job gitu ya atau wah tadi keren loh gitu ya atau sekedar kita nge-like ya postingannya aja ya itu udah seneng kok para karyawan milenial ya jadi banyak sih caranya supaya milenial tuh merasa bahagia gitu merasa happy di tempat kerja. Oke. Terkait sama milenial kan sekarang akrab ya Bu ya dengan teknologi gitu ya Bu ya. Dengan teknologi ini gitu. Bagaimana secara organisasi sendiri untuk mengadaptasi bukan mengadaptasi ya, secara apa ya Bu ya, biar berjalannya tuh bisa bareng gitu. Itu gimana ya Bu? Hmm. Oke, berarti mengoptimalkan teknologi ya supaya dimanfaatkan dengan baik oleh generasi milenial yang juga digital, dia bukan digital natif ya, tapi digital savvy. Jadi dia cerdas digital. Nah, kalau mitosnya kan katanya milenial adalah
generasi yang lahir bersama teknologi. Nah, itu mitos atau fakta. Ya, kenyataannya bukan yang lahir bersama teknologi, tapi tumbuh bersama teknologi. Ya, karena milenial itu juga mengalami transisi. Jadi dia juga pernah mengalami teknologi yang sifatnya analog, tapi juga mengalami transisi ke digital. Nah, jadi mereka memang sudah sangat-sangat literasi teknologinya sangat tinggi gitu ya. Jadi sebisa mungkin organisasi yang menciptakan sistem yang sifatnya juga digital. Jadi sudah apa ya, membuat teknologi-teknologi yang canggih gitu ya, semua serba digital sebisa mungkin gitu ya. Ya sedikit-sedikit sistemnya sekarang kan apalagi sudah serba online gitu ya. Nah ini misalnya meeting juga nggak harus pandemi aja sih, ya meeting bisa kapan saja bisa yang sifatnya online gitu ya. Kemudian mereka bisa bekerja dimanapun, kapanpun. Nah itu kita tidak harus membatasi. Mereka tuh nggak suka dibatasi seperti itu. Tapi yang penting ada batasannya yang jelas, maksudnya tetap harus ada, kamu bisa kan dia result oriented sebenarnya ya kalau milenial itu kan, ya katanya kan generasi instan. Nah ini juga Ya, ngomongin benar. fakta Banyak juga juga ya. yang bilang kayak gitu, Bu. Labelingnya kan seperti itu ya, katanya milenial ini instan aja pengennya. Nah itu sebenarnya juga kurang tepat ya, karena Oke. instan karena apa? Karena ada perubahan teknologi yang pesat, yang mereka kan sudah didukung oleh kemajuan teknologi gitu ya. Mereka lebih suka lebih suka lihat smartphone gitu ya dibanding lihat TV sekarang gitu kan. Makanya ada beberapa acara program TV yang akhirnya bungkus ya, karena milenial lebih suka nonton di YouTube gitu daripada di TV gitu ya. Itu Iya, juga Bu. menjadi tantangan tersendiri. Nah, jadi kalau sebisa mungkin ya bagaimana memanfaatkan teknologi, misalnya kalau penilaian kinerja pun juga ya memakai dashboard di smartphone mereka gitu ya, tidak harus uh, yang sifatnya manual gitu ya. Kemudian mereka bisa berkreasi, berinovasi melalui pengoptimalan teknologi. Oke. Kalau tadi terkait instan gitu ya, Bu ya, generasi instan, generasi ini gitu. Kemudian sebenarnya ada anggapan juga kalau generasi milenial itu generasi kutu loncat. Jadi dia tidak tidak stay di satu perusahaan. Jadi mereka akan lama gitu ya, Bu ya, merasa betah untuk di satu perusahaan. Jadi mereka akan mencari, mencari, mencari. Oh bener Bu, kalau kayak gitu Bu, generasi milenial itu. Iya, katanya generasi kutu loncat gitu ya. Nah, iya benar. Nah, itu terkait mitos dan fakta lagi gitu ya. Jadi Oke. banyak labeling-labeling terhadap generasi milenial ini ya. Yang katanya tadi Mm-mm. generasi instan, kemudian sekarang generasi kutu loncat. Ya Kutu sebenarnya loncat. gini, Ya. milenial itu karyawan milenial ya tepatnya ya, khususnya. Mereka itu kan sebenarnya nggak semata-mata menginginkan materi finansial dalam bekerja, ya. Mereka menginginkan adanya apa ya, kenyamanan hati gitu ya, kebahagiaan gitu ya dalam bekerja, ada tantangan bagaimana mengembangkan diri mereka ya. Kalau mereka merasa sudah stuck ya di tempat yang itu ya, satu itu, kemudian mereka merasa sudah sesak ya, mereka mau nggak mau loncat ke tempat lain yang mereka dapatkan lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi tidak hanya semata mengejar materi, tapi bagaimana mereka mengaktualisasikan dirinya gitu, potensi yang ada. Nah, jadi sebenarnya disebut generasi kutu loncat pun juga kurang tepat juga. Kalau mereka sudah engage ya di suatu, jadi mereka tuh sebenarnya nggak loyal terhadap perusahaan ya, terhadap brand tuh nggak loyal, tapi terhadap kelompok mereka loyalnya ya. Jadi terhadap Mm-mm. lingkungan kerja itu juga mereka loyal. Mereka kan sifatnya kolaboratif ya, senangnya teamwork gitu ya kalau bekerja. Nah kalau mereka sudah Mm-mm. nyaman dengan teamworknya, dengan lingkungan kerjanya, biasanya itu bisa membuat mereka engage juga gitu ya. Jadi bukan semata kepuasan kerja yang dicari, tapi bagaimana kenyamanan ya, aktualisasi diri sudah tersalurkan di tempat itu gitu ya. Jadi kalau putu loncat ya seharusnya bagaimana si perusahaannya juga bisa membuat si generasi milenialnya betah gitu ya. Mereka kalau udah betah pasti akan bisa lama kok. Pasti nurut, mau dia suruh ngapain juga pasti akan nurut ya, karena udah merasa engage. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau udah engage dia malah lebih loyal ya, Bu ya? Harusnya sih gitu. Karena Hmm. ya kalau sudah engage tuh kan orang
sudah nggak mempedulikan waktu lagi ya. Orang engage itu kan ada, kalau lihat dari aspek engagement ya, ada figure gitu, ada dedication, ada absorb gitu ya. Figure itu berarti kita semangat terus dalam bekerja, ya pagi-pagi bangun tuh udah semangat dalam bekerja, nggak terpaksa gitu ya. Kemudian bagaimana kita mendedikasikan eh, apa potensi kita, diri kita terhadap pekerjaan. Kemudian bagaimana kita larut ya, dapat flow-nya gitu ya dalam bekerja. Nah, itu milenial yang sudah good engagement-nya tinggi ya pasti akan loyal juga terhadap Baik perusahaan. juga ya. Oke, baik. Sebenarnya kalau dengan porsi seperti itu, sebenarnya apa sih Bu yang diinginkan generasi milenial itu sendiri di perusahaan, Bu? Oke. Ya tadi kembali ke yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya beberapa. Jadi milenial itu sekarang Mbak Dita ya, saya tanya Mbak Dita dulu deh. Mbak Dita sebagai generasi milenial nih, pengennya kalau kerja apa sih yang diharapkan gitu misalnya? Eh, Kalau saya pribadi sih lebih ke lingkungan ya Bu ya, lingkungan nyaman gitu. Kemudian Hmm. kalau masalah kerjaan ya nantilah sambil jalan gitu, pasti bisa gitu. Tapi kalau lingkungannya udah oke dulu, terus teman-temannya enak gitu, kemudian secara leadernya juga istilahnya mengayomi gitu, bukan mendikte, itu mungkin lebih yang enak di situ sih Bu. Nah, Jadi saya termasuk milenial ya. ya itu udah termasuk milenial. Saya pun sebenarnya pengennya kayak gitu sih. Saya tuh dari dulu pengennya kayak gitu. Jadi saya tuh nggak Oke. nyari materi sebenarnya. Maksudnya materi tuh nomor sekian lah. Pengennya tuh Hmm, ya kita merasa happy ya di iya. tempat kerja gitu Ah, ya. ah, ah, Lingkungan ah. lingkungan kerja yang kondusif. Ya kalau bisa jangan banyak like and dislike-nya gitu loh. Jadi office politiknya juga jangan terlalu banyak gitu ya. Tapi juga ada tantangannya. Jadi kita juga nggak apa ya nggak take for granted ya kita kerja 9 to 5 cuman itu aja. Nah biasanya milenial nggak suka yang kayak gitu, nggak suka yang rutinitas Hmm, seperti itu gitu ya. Jadi makanya mereka menginginkan fleksibilitas ya dalam hal waktu, dalam hal apa ya pekerjaan gitu ya. Tapi mereka juga nggak masalah kalau misalnya ada target. Nah milenial ini harus ditarget juga, jangan dilepaskan gitu ya. Nah, makanya butuh mentoring juga, coaching dan mentoring. Nah, terus katanya milenial tuh juga seneng diberikan panggung. Ya, jadi istilahnya oke. tuh mereka bisa bebas berekspresi. Ya, kemudian diberikan kebebasan untuk melakukan proyek-proyek pribadinya, proyek yang sifatnya sosial. Nah, kan ya, milenial tuh suka yang berimpact gitu ya, baik dalam Hmm, kehidupan sosialnya maupun bekerja. Jadi yang memiliki impact. Nah, sekarang kan milenial lebih aware ya terhadap lingkungan sosialnya gitu ya, ya, terhadap benar. climate change misalnya, ada isu-isu global tuh kan milenial lebih lebih aware dibanding generasi sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya pekerjaannya juga value-nya masuk gitu ya, value-nya si karyawan milenial itu dengan si perusahaannya bisa terkolaborasi dengan baik, bisa match, nah itu pasti akan bisa membuat mereka juga betah gitu ya. Oke. Kemudian tadi harus ada tantangan ya. Jadi misalnya dikasih project-project, assignment, terus ada pengembangan diri ya. Mereka kan nggak semata-mata tadi cari materi, tapi bagaimana bisa mengembangkan diri mereka gitu ya. Kemudian diciptakanlah suasana kantor gitu ya, lingkungan kerja yang ya membuat mereka tuh workplace sama life-nya itu ngeblend gitu loh, atau work life balance gitulah katanya kalau misalnya sekarang tuh ya. Jadi mereka pengennya bekerja juga kayak main gitu. Nah, makanya sekarang kan banyak Hmm, kantor-kantor juga yang sudah open space salah satunya, kemudian menyediakan beberapa tempat yang membuat refresh gitu ya, kemudian menstimulasi ide-idenya gitu ya. Nah, ini si leadernya juga harus bisa mengetahui karakteristik seperti ini untuk milenial. Jadi tadi terkait dengan komunikasi juga jangan jaga jarak gitu ya. Mereka kan pengennya malah nggak ada jarak kan dengan atasannya. Mereka pengennya ya dianggap sebagai teman atau seperti anaknya misalnya. Jadi tetap diemong juga gitu ya. Kemudian diberi penghargaan. Nah milenial ini haus apa ya? Haus apresiasi juga gitu loh. oke. Jadi tadi Oke. ya misalnya salah satunya yang sekarang kan udah sosial media ya. Katanya kan manajer sekarang kalau pagi-pagi salah satunya dia mantengin tuh
status-status anak buahnya, kemudian ngasih Iya, jempol betul. misalnya, itu kan Iya, salah iya. satu bentuk apresiasi juga Ah, gitu. ah, oke, Kurang lebih oke, seperti itu sih. oke. Terkait ini, Bu, karena ini kalau di milenial itu kan sebenarnya banyak eh, yang lulusan sekarang itu kerja, Hmm. tapi ketika bekerja kok nggak sesuai sama job desk saya ya gitu. Kok job desk saya di awal seperti ini dengan gaji ini gitu. Ternyata di Hmm. kenyataannya pekerjaan saya lebih banyak dengan gaji yang ya kok nggak setara sih kayak gitu. Itu sebenarnya Hmm. perusahaan sendiri harus seperti apa? Memangkah harus memang menyesuaikan milenialnya itu sendiri atau bagaimana, Bu? Oke, kalau terkait jadi masih awal ya, awal bekerja gitu ya. Nah, Mm, ini kalau misalnya terkait dengan milenialnya itu sendiri, seharusnya ya tadi kita harus men-challenge diri kita supaya kita mendapatkan pengalaman gitu kan ya. Jadi jangan mm, sampai ya tadi kalau milenial kayaknya eh, pengennya tadi hasil ya, result oriented gitu ya. mm. Pengennya dapetnya gaji yang gede tapi nggak nggak Kerjanya bekerja dikit. keras, maksudnya kerjanya dikit gitu. Mm, Nah, seharusnya nggak seperti itu ya. Jadi tetap dari awal sebenarnya dari kuliah ya, kalau misalnya kita ngomongin generasi kerja ya, dari kuliah mm, itu harusnya ditanamkan gitu ya, bahwa kamu untuk awal bekerja sebagai di entry level gitu ya, harusnya yang dicari mm, ya pengalaman dulu lah, kita maksimalkan mm, pengalaman-pengalaman kita. Nanti kan pendapatan atau income akan berjalan seiring gitu ya. Kalau misalnya kita sudah oke, ya pasti kita punya bergen position gitu ya. Kita punya pengalaman tambahan, pasti akan dianggap sebagai suatu nilai plus kalau kita ngelamar ke mm, pekerjaan lain gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan organisasinya, ya organisasi juga harus melakukan benchmark sebenarnya. Ya, untuk posisi ini dengan perusahaan sejenis kurang lebih salary-nya berapa sih range-nya gitu ya. Jadi mm, jangan juga kita strict gitu ya. Kalau misalnya perusahaan ini udah ada range-nya segini-segini nggak mau berubah gitu ya, atau tidak mau dimodifikasi. Nah, itu juga jangan. Jadi tetap kita harus open mind juga sebagai pihak organisasinya gitu ya. Karena perubahan itu kan pasti akan datang terus. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menawarkan benefit gitu ya, atau eh, kompensasi yang layak, yang menarik ke calon karyawan yang oke, yang talented gitu ya. Nah, itu akan nanti tidak menarik sih, tidak attract, membuat mereka attract terhadap perusahaan kita. Jadi tetap harus menawarkan benefitnya itu kompensasinya dikemas sebaik mungkin, semenarik mungkin. Ya mungkin gaji pokok nanti terdiri dari apa aja selain gaji pokok misalnya. Kalau sekarang kan milenial pengennya benefit ya. Jadi bisa mm. jadi nanti ditambah ada cuti tambahan misalnya supaya mereka bisa jalan-jalan, traveling kan gitu, atau ada paket menarik lainnya terkait kompensasi atau ada pengembangan-pengembangan, program-program pengembangan. Oke, oke. Baik. Ketika ada ini, Bu, saya bacakan pertanyaan ya, Bu ya. Oke. Baik. Dari Kelvin Aditya. Apa yang menjadi kelemahan milenial di dalam organisasi? Okay. Yang menjadi kelemahan. Nah, sebenarnya gini, setiap generasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Nah, Mm. kalau milenial malah katanya nggak suka kalau dilihat kekurangannya. Mereka pengennya yang dilihat itu kelebihannya, bagaimana mengembangkan potensi atau kelebihannya. Nah, kekurangan Mm. milenial mungkin ya, kalau saya lihat-lihat dari penelitian, dari literatur ya, itu sepertinya salah satunya mereka itu mudah baper ya, kalau milenial itu. Jadi kalau misalnya dikasih masukan, ya masuk masuk kuping kiri, nanti turunnya ke hati gitu ya. Makanya sempat ada juga video ya, video tentang job interview antara Alltrack ya, Alltrack dengan milenial. Nah, milenial disuruh kalau nggak salah jam kerjanya dikasih tahu jam-jam segini gitu ya, terus apa gitu ya. Terus mereka merasa itu sebagai suatu apa ya, kayak didikte gitu loh. Nah, mereka Mm. nggak suka kayak gitu. Itu kan tidak bisa bebas gitulah, nggak luas gitu ya bagi mereka. Sistem-sistem seperti itu, hierarki seperti itu dia nggak suka gitu ya. Jadi kalau Mm. kelemahan milenial salah satunya yaitu dia
dia itu punya terlalu menghargai positif terhadap dirinya sendiri juga kayaknya, menghargai lebih dirinya sendiri gitu ya. Nah, Oke. harusnya milenial juga bisa beradaptasi juga dengan generasi di atasnya ya. Jangan sampai apa-apa ya pokoknya saya seperti ini, dia juga nggak mau berubah, nggak mau agile gitu, nggak mau beradaptasi. Masa atasannya toh yang beradaptasi ya, sama-sama harusnya mutual gitu ya, saling beradaptasi, saling berkolaborasi. Kemudian kelemahan lainnya apa ya? Tadi mungkin karena terlalu dimanjakan dengan teknologi ya. Jadi Mhm. tadi apa terkesan agak instan gitu ya. Mereka Mhm. terlalu result oriented gitu ya. Kayaknya untuk berproses itu nggak pengen yang lama-lama gitu. Jadi pengennya tuh cepet gitu ya. Walaupun bukan instan ya, mereka tetap berproses sih. Tapi mungkin dibanding generasi sebelumnya, mereka menginginkan proses yang lebih cepat. Oke. Oke. Kalau tadi kelemahannya, kalau sekarang kelebihannya, keunggulannya mereka, Bu, milenial ini di organisasi itu bagaimana, Bu? Kelebihannya Apa gitu? banyak ya. Mhm. Uh, yang pasti kan uh, lebih kreatif, lebih Oke. inovatif. Kenapa bisa begitu? Salah satunya ya teknologi juga yang mendukung. Mereka Mhm. dari memandang smartphone sudah banyak dapat ide kan? Ya, Iya, betul betul. terus lihat dari sosial media, dari search engines gitu, bisa mendapatkan banyak ide, bisa lebih berkreativitas gitu ya. Kemudian mereka, yaitu mereka itu terbuka terhadap feedback gitu ya. Feedback. Kalau mungkin Oke. generasi sebelumnya mungkin masih apa ya, masih menghindari feedback gitu ya. Nah, kalau mereka malah senang dikasih feedback gitu ya. Oke. Misalnya aja kalau saya punya mahasiswa gitu ya, ini kalau misalnya di perkuliahan gitu ya. Nah, Mhm. mereka nggak masalah gitu dikasih feedback, misalnya setelah presentasi gitu ya, Bu tadi apa kekurangan saya misalnya. Ya, itu lebih baik dibanding generasi sebelumnya kayaknya. Kalau generasi sebelumnya masih masih menjaga jarak gitu untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Mhm. Kemudian mereka tadi lebih terbuka, kemudian lebih passionate gitu ya. Jadi mereka tuh passionnya tuh kayaknya sudah mulai dapat passionnya gitu ya. Jadi kalau misalnya atau mungkin kelebihan passion kadang-kadang terlalu banyak passionnya, jadi itu juga menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan ya bagaimana dalam mempertimbangkan karir kedepannya. Gitu. Nah, kemudian kelebihan lainnya ya tadi dia pakar atau dia sangat-sangat akrab dengan teknologi ya sehingga mereka nggak bakal apa gaptek gitu ya dibanding generasi sebelumnya selalu update. Gitu. Mhm. Kemudian apalagi kira-kira Mbak Rita? Dari Mbak Rita kan teman-temannya juga kan generasi milenial nih. Apa kira-kira kelebihan Kalau mereka? lebih ini sih, Bu, karena milenial, kita temannya sama milenial tuh jadi kita lebih melek teknologi gitu. Jadi hal-hal yang kita bisa belajar banyak sebenarnya dari milenial ini sebenarnya. Mm-mm. Ya Cara itu pandangnya karena juga, itu tumbuh bersama teknologi kan. Jadi iya. mereka sudah sangat-sangat akrab dengan teknologi. Jadi kayaknya Mm-mm. jarang ya milenial yang nggak punya akun sosial media. Karena itu kayaknya sudah wajib bagi mereka punya akun Mm-mm. sosial media. Walaupun Oke. milenial sendiri ada beberapa tipe sebenarnya. Ada yang Mm-mm. nerd milenial, ada yang alay milenial, ada yang malah Oh, anti milenial gitu ya. Jadi milenial tapi dia tidak berjiwa milenial gitu. Nah, itu beberapa tipe tentang milenial. oke. Bu, terkait dengan di organisasi ya, Bu ya. Terkait dengan milenial tuh udah banyak gitu dan termasuk dari ini tadi pertanyaan saya mau mengarah ke gapnya dari yang organisasi kan banyak yang lama juga generasi tadi ya Bu ya macam-macam tadi apalagi di 2018 tadi ada 4 generasi yang bersatu gitu. Bagaimana cara mengatasinya Bu di gap itu? Oke. Pasti Uh, orang-orang juga di perusahaan kok yang di spesialkan istilah kata dispesialkan tuh generasi milenial kita harus harus memaklumi gitu ya Bu ya. hmm. Oke, tadi agak milenial gitu maksudnya. Ah, maaf Bu gimana ada suara yang terputus. Tadi gimana pertanyaannya? Agak putus-putus tadi. Oke, jadi sebenarnya itu kan karena di perusahaan, di organisasi itu tidak hanya generasi milenial aja nih Bu. Ada beberapa, tadi kata Ibu kan ada 4
generasi nih, malah di 2018 mulai ada 4 generasi yang bersamaan. Terkait dengan itu kan berarti pasti ada istilahnya kecemburuan atau gap bagi yang senior-senior ini beradaptasi dengan yang di juniornya. Apalagi organisasi itu sepertinya memaklumi pekerjaan dari milenial gitu. Jadi kita kayak yang harus banget memaklumi, kita harus benar-benar mengetahui apa ya Bu ya, kayak yang gimana sih milenial ini mempelajari. Nah, gimana Bu ketika ada gap antara senior dan junior ini Bu? Oke. Pernah nonton film ini nggak Mbak Dita? The Apa Intern Bu? ya. Jadi itu tahun 2015 filmnya tuh ya tentang generation Oke, gap juga. Gap generation. oke. Jadi di situ kan menceritakan ada pegawai magang sebenarnya, tapi pegawai magangnya itu usia baby boomer ya, usianya itu udah Mhm. 70 tahun, tapi saat itu ada perusahaan startup ya, perusahaan startup di bidang fashion. Nah, itu Oke. yang ownernya atau CEO-nya ya si milenial ya, cewek ya. Oh, Nah, itu itu bagus tuh filmnya, jadi menceritakan bagaimana di situ terjadi perbedaan generasi, bagaimana yang senior harus beradaptasi juga, bagaimana yang junior juga harus bisa menghormati yang lebih senior. Kan kadang-kadang kan ya dianggapnya seenaknya sendiri gitu ya kalau yang generasi muda gitu ya sekarang kayak kayak nggak punya etika misalnya. Nah di situ diperlihatkan awal-awal memang terjadi kayak gegar budaya ya atau shock culture antara oh. generasi milenial sama generasi baby boomer kayaknya nggak bisa ngeblend gitu ya. Nggak bisa ngeblend. Nah si siapa di generasi baby boomernya si Ben Whittaker itu si Robert De Niro yang main. Nah, itu awalnya memang agak bingung waktu bekerja atau magang di perusahaan startup yang benar-benar milenial banget gitu ya. Mhm. Sampai lingkungan kerjanya juga sangat milenial, si ownernya atau CEO-nya juga sangat milenial, orangnya perfeksionis, terus target oriented, tapi dia juga menghargai karyawannya gitu ya, lalu memberikan perhatian. Jadi kalau misalnya ada karyawannya yang apa ya, yang berhasil melakukan sesuatu gitu ya, atau misalnya dia berhasil mencapai targetnya atau melakukan sesuatu yang di atas standar gitu, itu pasti akan diberikan apresiasi. Jadi kayak dibunyikan lonceng gitu. Jadi semua orang tuh tak aware gitu ya. Oh ada yang berhasil nih, ada yang perlu diapresiasi. Jadi ada kegembiraan bersama-sama. Nah itu kan milenial banget ya lingkungan kerjanya. Nah si Ben ini kan mengalami shock culture juga di awal-awalnya gitu ya. Oh ternyata seperti ini ya saya bekerja, saya magang di tempat yang milenial banget gitu. Jadi si bandnya awal-awal memang agak bingung ya. Akhirnya dia lama-lama bisa menyesuaikan diri. Kemudian si ownernya dan teman-temannya yang lain, karyawan yang lain juga bisa banyak apa ya berkonsultasi dengan si bandnya itu. Jadi memang mereka si band itu sebagai advisor gitu kan. Nah itu Oke. kan berarti ada proses juga berbagi pengalaman. Nah makanya di situ kan experience never gets old gitu kalau Mhm. quotes-nya ya. Jadi pengalaman tidak akan pernah usang walaupun dia usianya lebih tua, tapi kan kalau namanya pengalaman tuh kalau misalnya kita sharing gitu ya, kita akan bisa membuat orang lain juga lebih aware gitu ya, maksudnya lebih paham gitu ya. Oh ya saya belum melakukan ini nih. Nah makanya si Ben tadi memberikan advice ke si ownernya itu, akhirnya mereka bisa ngeblend ya, bisa bisa saling berkolaborasi. Pokoknya komunikasinya hubungannya menjadi baik gitu. Nah, berarti kan Mhm. generasi gap ada gap generasi ini kan berarti masalahnya sebenarnya di komunikasi. Yang paling penting itu di komunikasi. Oke. Ya, tadi kalau saya bilang di awal jangan kaku-kaku lah sebagai seorang leader gitu ya. Mhm. Jangan terlalu mengukur ke badannya sendiri, ke bajunya Iya. sendiri gitu ya. Tapi juga sebagai seorang bawahan juga makanya perlu ada namanya sebenarnya pelatihan fellowship ya, atau ada pelatihan sebagai follower gitu ya, atau training sebagai follower gitu ya. Sebagai Mhm. supaya kita tahu sebagai follower itu kita harus ngapain gitu ya. Kan selama ini training-training sebagai leadership gitu ya, untuk melatih leadership. Tapi ini kalau bisa juga ada followership gitu. Jadi kalau bisa di milenial ini juga diberikan arahan. Mereka tuh tetap butuh arahan kok. Ya walaupun Mhm. mereka pengennya fleksibilitas, kebebasan, tapi mereka tetap harus ada do and don'ts-nya seperti itu. Jadi
jelas ini targetnya apa, terus kamu harus ngapain, apa yang jangan Hmm, kamu lakukan gitu ya, kemudian kapan harus selesai. Nah, itu oke. tetap harus seperti itu. Dan komunikasinya harus yang open gitu ya. Kalau Hmm, bisa tuh yang zaman-zaman dulu yang komunikasinya tertutup, kurang transparan itu ya sudah dilenyapkan lah dari di dunia kerja gitu. oke. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Yani. Sebenarnya sama ini. Apa saran untuk perusahaan dalam mengatasi gap dan kecemburuan di tempat kerja? Karena perusahaan Nah, lebih sama ya. mengapresiasi setiap aktivitas kerja milenial sehingga lupa jika ada generasi lainnya. Jadi tadi hampir sama ya Bu ya pertanyaannya Bu ya. Oke. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Kalau belum pernah nonton di Intern, saya rekomendasikan nonton di Intern. Film tahun berapa itu Bu? Tahun 2015, jadi belum lama-lama Oh, banget lah. oke. Baik. Ini tadi saya kemarin saya udah open Q&A Bu. Jadi ini coba saya bacakan ada pertanyaan. Mm-mm. Sebentar. Baik. Pertanyaannya kira-kira milenial ini dari ranto.mhd. Ini pertanyaannya kira-kira milenial dapat dikatakan sudah mencapai subjektivitas well-being atau belum ya Bu? Terima kasih Ya, Mas subjektif, Ranto. mm, Mm-mm. subjektif well-being ya. Ini psikologi banget ya Bu ya kalau Iya, subjektif. iya banget juga itu. Ya, subjective well-being itu kurang lebih hampir sama dengan work-life balance ya, mungkin ya secara umumnya. Jadi pengennya tuh Mm-mm. merasakan adanya kesejahteraan psikologis atau kebahagiaan gitu ya, kenyamanan dalam bekerja. Nah, kalau milenial sudah mendapatkan itu berarti dia akan engage. Nah, kalau yang masih kutu Mm-mm. loncat, nah itu berarti dia belum indikasinya belum mendapatkan subjective well-being tadi gitu ya, karena dia masih merasa kok saya kayak gini-gini aja nih, nggak ada tantangan gitu ya. Kemudian tidak ada program pengembangan diri, gitu ya. Kemudian saya tidak bisa berekspresi. Nah itu berarti dia tidak Mm-mm. mendapatkan belum mendapatkan subjective well-being-nya, makanya dia masih cari-cari ke tempat lain. Tapi kalau misalnya dia sudah mendapatkan subjective well-being-nya, ya itu akan engage dan akan bertahan Mm-mm. lama gitu, mengembangkan perusahaan juga, mengembangkan organisasi di mana tempat dia bekerja. Gitu. Oke. Baik, terkait dengan tadi kita berbicara tentang ini ya Bu ya, apa namanya, organisasi yang memanage milenialnya. Terkait dengan itu kan berarti organisasi itu sebenarnya udah harus siap dengan perubahan ya Bu ya, dengan perubahan untuk mengikuti milenial itu seperti apa gitu. Termasuk salah satunya tadi adalah teknologi karena milenial ini generasi teknologi gitu ya Bu ya. Oke, kedua dengan kultur budayanya di organisasi itu kan nggak semudah untuk mengembalikan tangan. Jadi kita lihat dari organisasi juga nggak mudah untuk oke kita sesuaikan sama milenial nih nanti visi misi kita akan berubah gini-gini budayanya akan jadi berubah gitu. Itu kan nggak mungkin gitu ya, Bi ya. Sebenarnya bagaimana secara milenial sendiri itu untuk mengikuti budaya organisasi itu, Bu? Apa yang dilakukan milenial itu untuk apa ya? Bisa lebih engage itu tadi untuk menerima budaya yang sebelumnya udah ada. Jadi bukan organisasi aja yang menyesuaikan milenial, tapi bagaimana milenial sendiri menyesuaikan organisasi, Bu? Oke. Okay. Nah, Mm-mm. kalau misalnya dilihat dari sisi milenial dulu ya, biasanya Mm-mm. nanti itu salah satu pertimbangan dalam mencari pekerjaan itu biasanya mereka melihat personal value mereka itu cocok atau Oke. match nggak sih dengan value organisasi yang akan dituju gitu, yang akan dia jadikan sebagai tempat untuk bekerja nantinya gitu. Nah, Mm-mm. biasanya milenial tuh akan peduli terhadap itu. Jadi kebanyakan mereka tuh sudah Mm-mm. memiliki value sendiri, personal value. Kalau misalnya orangnya suka dengan kreativitas, orangnya suka dengan kebebasan, suka berkreasi, berekspresi, itu akan mencari perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Ya, bukan perusahaan Mm-mm. yang misalnya kayak kerja di pabrik, itu kan akan sulit ya untuk bisa mengekspresikan dirinya gitu ya. Mungkin kan kalau di pabrik masih hierarki, ya masih kaku birokrasinya. Nah, itu milenial biasanya nggak akan mencari pekerjaan seperti itu atau mencari organisasi yang seperti itu, yang value-nya seperti itu. Nah, makanya
kalau misalnya itu dari sisi milenial ya. Tapi kalau dari sisi organisasi, kalau organisasi pengen lebih berkembang gitu ya, atau bisa lebih beradaptasi dengan perubahan, nah itu dia juga harus melakukan namanya culture agility gitu ya. Jadi dia secara budaya juga harus agile gitu ya, harus bisa luas gitu ya. Kalau misalnya memang harus berkembang, harus berubah, ya nggak ada masalah kan kita melakukan namanya strategi perubahan budaya gitu ya, atau culture management gitu ya, change management ya, walaupun mungkin itu akan membutuhkan proses yang cukup berat gitu ya, cukup panjang karena itu kan intervensinya lumayan lah strategik ya kalau terkait dengan perubahan budaya. Tapi kalau misalnya memang dia pengen terus berkembang tadi ya, misalnya kita contohkan kayak Nokia misalnya atau perusahaan-perusahaan lain lah yang sudah besar gitu ya, brandnya juga sudah besar tapi tidak adapt gitu ya, tidak agile, ya itu akan tertinggal kan. Nah, sedangkan milenial mungkin sekarang sudah berubah, karakteristiknya juga sudah berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Ya harusnya sedikit demi sedikit sudah memodifikasi gitu. Perusahaan harus sudah lebih tadi ya, lebih sadar akan ada perubahan. Sekarang udah eranya udah VUCA juga. Volatility, uncertainty, kemudian complexity sama ambiguity. Ya. Adanya pandemi itu juga bisa mengubah suatu organisasi, budayanya juga bisa berubah juga gitu ya. Jadi ya itu organisasi harus agile. Bukan berarti menyesuaikan dengan generasi milenial, tapi menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang memang terjadi, yang serba tidak pasti. Gitu. Jadi harus ada antisipasi ke depannya gitu loh. Kita harus bisa memprediksi. Jangan cuman kita ya sorry ya, tadi bukan mengantisipasi, tapi kita harus bisa memprediksi. Jangan cuma mengantisipasi. Ya, kalau ada perubahan baru kita antisipasi, tapi kita harus memprediksi depannya kita harus ngapain sih, apa yang kira-kira terjadi. Makanya Zoom itu laku ya sekarang ya. Karena dia sudah bisa memprediksi gitu ya, ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Terakhir Bu, karena nanti takut ininya kepotong juga. Jadi pesannya dari Bu Ros sendiri untuk generasi milenial itu bagaimana di tempat kerja dan sebagai di organisasi juga seperti apa menghadapi generasi milenial ini, Bu? Oke, sebenarnya sih intinya sebagai generasi milenial yang sebelum masuk kerja dan sesudah masuk kerja ya. Kalau sebelum masuk kerja ya sebenarnya harus menjadi generasi yang kepo. Ya, jadi generasi yang bisa kenali potensi ya. Keponya bukan kepo yang pengen tahu, tapi kenali potensi. Potensi kalian nih apa? Potensi teman-teman generasi milenial tuh apa? Jadi harus melakukan analisis diri. Ya, jadi jangan sampai terlambat ya. Udah lulus gitu ya, terus bingung mau ngapain. Ya, karena belum tahu potensinya apa gitu ya. Belum tahu mau berkarir sebagai apa gitu ya. Kemudian juga menjadi Jadi generasi yang baper tadi. Ya? Mulai dari sekarang Ya, menggali diri gitu ya. harus. Dan menjadi generasi yang baper dalam artian membawa perubahan, ya bukan membawa perasaan tapi membawa perubahan. Ya, generasi milenial kan katanya lebih pengen berimpact gitu ya terhadap sekelilingnya, lebih aware terhadap sekelilingnya, lebih ingin diakui gitu ya. Nah, itu harus bisa membawa perubahan juga. Jadi kalau misalnya nanti bekerja di suatu organisasi, ya bagaimana sih kontribusi kaum milenial gitu terhadap organisasinya gitu ya. Jadi jangan cuma memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan organisasinya gitu ya. Kemudian ya tadi jangan cuman pengennya dimaklumi tadi ya seperti Mbak Dita bilang gitu ya. Tapi sebagai seorang sebagai generasi muda junior juga harus bisa menempatkan diri gitu ya. Mungkin selama ini ya mereka tipikalnya cuek gitu ya orang-orangnya gitu ya model-modelnya, tapi sekarang akan lebih baik lagi gitu ya, akan lebih bijaksana lagi kalau juga harus menyesuaikan diri juga terhadap lingkungannya di mana ada generasi lain selain generasi milenial dan tetap menghormati gitu ya, walaupun kita pengennya sebagai partnership gitu ya sebagai mitra, tapi ya tetap harus menempatkan diri juga menghormati mereka yang lebih tua misalnya. Nah, kalau di organisasinya ya tadi budaya, terkait dengan budaya gitu ya, value itu juga harus diperhatikan dari sekarang. Jadi kalau pengen terus maju ya, tidak tertinggal atau bisa beradaptasi terhadap perubahan, ya harus bisa juga melakukan langkah-langkah atau program-program yang bisa menggait
calon milenial atau bisa mempertahankan para talent yang notabene memang milenial. Ya tadi dengan berbagai strategi ya, bagaimana bisa mengadakan program pengembangan gitu ya, bagaimana bisa membuat mereka berekspresi, diberikan target, diberikan mentoring, dan diberikan panggung dan proyek. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Ros untuk malam ini sharingnya tentang milenial yang Sama-sama Mbak cukup Dita. membuka mata lagi bagi organisasi sama milenial. Jadi rekan-rekan Dharma yang termasuk dari generasi milenial, tadi ada beberapa tips dari Bu Ros, mungkin bisa diterapkan. Salah satunya adalah mengembangkan diri ya Bu ya, untuk menyesuaikan di organisasinya. Dan dari Ya, karena organisasi saingannya sendiri, sekarang bukan saingannya tadi kan udah ada bonus demografi juga kan. Kemudian ada MEA, ya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi saingannya bukan sama tenaga lokal lagi, tapi dengan tenaga asing. Jadi kita harus bisa mengembangkan potensi kita dan kompetensi kita. oke. Baik, kemudian kalau dari organisasi sendiri, siap untuk melakukan perubahan ya Bu ya? Siap melakukan perubahan, menyesuaikan diri, dan tidak lupa untuk menjaga antara gap dari generasi yang lama sama generasi yang baru. Gitu, Bu Ros. Terima kasih untuk Oke, sharingnya malam ini dengan Dharma. sama-sama. Sehat-sehat selalu, Bu Ros. Kapan-kapan nanti kita Ya, ketemu, Bu. Mbak Dita juga. Oke. Oke, Ya, sampai ketemu terima lagi. kasih. Ya, terima Ya, kasih Bu sama-sama. Ros. Baik, Sama-sama terima Mbak kasih Dita. rekan-rekan Dharma. Malam ini sudah menyaksikan live-nya ini. Nanti yang teman-teman yang ketinggalan, nanti kita akan save di postingan di Dharma Konsultan. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu kalau ada salah-salah. Sama-sama. Oke, Baik, Assalamualaikum. terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.